Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat semangat, semoga sehat semua. Di pagi hari yang penuh dengan berkat ini, kembali lagi kita bertemu untuk bersyukur dan memuji Tuhan dalam doa dan firman-Nya. Karena anugerah kasih-Nya yang tak berkesudahan di dalam hidup kita. Sebelum melanjutkan, saya ingin menyapa dan berterima kasih kepada pemirsa yang selalu setia mengikuti channel kami. Kiranya semuanya dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan. Dan jika saudara-saudara merasa terberkati, silakan untuk di-like, di-share kepada orang-orang yang terkasih, agar menjadi berkat juga bagi mereka. Dan jika berkenan, silakan untuk di-subscribe dan diklik tanda loncengnya untuk berlangganan secara gratis, sehingga pemirsa mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu ketika kami mengupload video terbaru. Saudara-saudaraku, mari kita bertenang sejenak untuk mengikuti renungan saat ini, yang diawali dengan membuka Alkitab kita dalam Matius 6 ayat 25-26. Di sana dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara-saudaraku, apa bedanya berjalan dengan mata dan berjalan dengan iman? Berjalan dengan mata yaitu mengandalkan diri sendiri untuk kekuatan, hikmat, dan kejelian melihat. Sedangkan berjalan dengan iman berarti mempercayakan hidup pada pimpinan Tuhan sepenuhnya. Saudara-saudaraku, kekhawatiran akan hidup terjadi karena kita lebih banyak menggunakan mata jasmani kita daripada mata iman kita. Memang apa yang kita lihat di dunia ini yaitu gempa dan bencana alam yang terjadi di mana-mana, kerusakan bumi yang menjadi-jadi, krisis ekonomi secara global yang tidak bertambah baik, kematian oleh wabah virus corona terus bertambah, sehingga sangat wajarlah jika kita merasa khawatir, dan tidak heran kalau akhirnya kita berupaya untuk mengamankan diri kita dari apa yang kita khawatirkan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, seberapa besarkah kekuatan kita? Seberapa besarkah keberdayaan kita? Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kekhawatiran kita tidak bisa menolong kita menyelesaikan masalah. Malah kekhawatiran bisa melumpuhkan kita dan membuat kita semakin tenggelam, dan bahkan bisa saja kita meragukan Tuhan. Saat sekarang ini Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia Maha Kuasa dan sangat peduli dengan kehidupan kita, jauh melampaui kepeduliannya atas ciptaannya yang lain. Untuk itu saudara-saudaraku, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kekhawatiran kita? Marilah kita melihat dengan kacamata iman kita, sehingga kita bisa melihat hal-hal utama yang perlu dipikirkan dan dikerjakan dalam hidup ini, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari kerajaan Allah adalah menerima dan tunduk pada kedaulatan Allah sebagai Raja. Itu berarti kita mau taat melakukan kehendak Allah. Dan pada saat kita fokus untuk melakukan kehendak-Nya, Dia pasti mencukupkan apa yang kita butuhkan. Sudahkah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan dengan rela hati? Saudara-saudaraku, marilah kita melakukan apa yang menjadi tugas kita bagi Tuhan, dan Tuhan akan melakukan tugasnya memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani kita. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih dan pemurah, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu melalui nafas hidup sehingga kami masih bisa merasakan hari yang baru, udara segar, begitu juga karya ciptaan-Mu di pagi hari ini. Terima kasih juga Bapa atas berkat-Mu melalui bacaan firman yang tertulis dalam Matius 6 ayat 25-26 yang sudah mengawali berkat-Mu bagi kami di pagi
hari ini. Bapa, saat ini kami mau menyatukan hati kami, menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami percaya Engkaulah Allah kami, pemilik kehidupan, sumber berkat yang selalu menyediakan kebutuhan kami pada waktu yang tepat, baik kebutuhan jasmani terlebih kebutuhan rohani kami. Engkau juga Allah kami yang selalu setia menghibur dan menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan hidup kami, kesusahan kami, kekhawatiran kami, duka cita kami, masalah-masalah yang ada di dalam rumah tangga kami. Bapa, tolong berikanlah kekuatan bagi kami agar kami tetap berdiri teguh di dalam kebenaran-Mu. Walaupun kehidupan kami harus mengalami bertubi-tubi goncangan, ketika kami harus kehilangan pekerjaan, usaha kami bangkrut, bahkan rumah kami rusak karena musibah banjir, tanah longsor yang terjadi. Begitu juga sakit dan penderitaan yang harus kami alami, wabah virus corona yang belum juga berakhir, sehingga kami tidak bebas melakukan kegiatan-kegiatan, termasuk kegiatan pertemuan-pertemuan ibadah bertemu secara fisik. Bapa, Engkau Allah kami yang Maha Tahu, Engkau tahu yang kami rindukan. Kami mau serahkan semuanya atas kehendak-Mu saja, karena kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu, yaitu bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi semua keluarga hamba-hamba Tuhan yang setia di dalam pelayanan, dari pemimpin-pemimpin di organisasi sampai kepada anggota-anggota jemaat. Tuhan, jangan biarkan kuasa-kuasa kegelapan menghancurkan kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Untuk itu Tuhan, perlengkapilah kami semua dengan akal budi, kebijaksanaan, panjang sabar, kerendahan hati, ketulusan, kejujuran, serta kesehatan, semangat dan sukacita surga di dalam pelayanan ini. Di antaranya Saudara Edwin Nenotek. Bapa, saat ini berfirmanlah melalui bacaan renungan pagi yang hendak dibacakan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, besarlah kuasa-Mu di dalam nama yang indah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi kita hari ini, Kamis 25 Februari 2021. Judulnya, Kita Akan Menjadi Suci. Ayat intinya terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, perintah ini melarang bukan saja perbuatan-perbuatan yang tidak suci, melainkan pikiran dan keinginan yang penuh dengan hawa nafsu, atau setiap perbuatan yang cenderung untuk membangkitkan nafsu. Kesucian dituntut bukan saja dalam kehidupan yang dapat dilihat dari luar, tetapi juga dalam keinginan-keinginan yang tersembunyi serta perasaan hati. Kristus yang mengajarkan tentang tuntutan hukum Allah yang jangkauannya sangat luas, menyatakan bahwa pikiran atau pandangan jahat itu adalah juga dosa, sama seperti kalau melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kalau pikiran yang jahat dikasihi dan dihargai, sekalipun tersembunyi, Yesus mengatakan, itu menunjukkan bahwa dosa masih tetap berkerajaan di dalam hati. Jiwa masih tetap dalam empedu kepahitan dan dalam perbudakan kejahatan. Orang yang mendapat kesenangan dalam memikir-mikirkan adegan kecabulan, yang memanjakan pikiran yang jahat, pandangan yang penuh nafsu, dapat melihat dalam dosa terbuka, dengan beban malunya dan duka yang menghancurkan hati, sifat yang sebenarnya dari kejahatan yang telah disembunyikannya di dalam bilik-bilik jiwa. Masa penggodaan yang olehnya seseorang bisa jatuh ke dalam dosa yang memilukan tidak menciptakan kejahatan yang dinyatakan, tetapi hanya mengembangkan atau menyatakan apa yang tersembunyi dan terpendam dalam hati. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Karena dari dalam hati terpancar kehidupan. Hati yang di dalamnya Kristus tinggal akan dipenuhi, dipuaskan dengan kasih-Nya, sehingga hati itu tidak akan dihanguskan dengan keinginan untuk menarik simpati dan perhatian kepada dirinya sendiri. Maka oleh penyerahan jiwa kepada Allah, hikmat-Nya dapat melaksanakan apa yang gagal dilakukan hikmat manusia.
Selama kehidupan masih berlangsung, selalu ada keperluan untuk menjaga kasih sayang hati dan hawa nafsu dengan maksud yang teguh. Tidak sesaat pun kita dapat aman kecuali kalau kita bersandar pada Allah, hidup tersembunyi dengan Kristus. Makin dekat kita hidup kepada Kristus, semakin besar kemungkinan kita ambil bagian dalam tabiatnya yang murni dan suci. Dan semakin menjijikan dosa itu tampaknya bagi kita. Lalu kemurnian dan kegemilangan Kristus akan tampak semakin ditinggikan dan diinginkan. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur berterima kasih untuk nasihat-Mu melalui bacaan yang sudah kami baca bersama, yang mengingatkan kami bahwa kalau pikiran jahat dikasihi dan dihargai, sekalipun itu tersembunyi, tandanya dosa masih tetap berkerajaan di dalam hati kami, dan kami masih diperbudak oleh kejahatan yang akan membunuh jiwa putra dan putri Allah. Tolong kami Bapa, urapi kami, berikanlah kemenangan kepada kami ketika godaan menghampiri kami. Tinggallah dan berkerajaanlah di dalam hati kami, pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami. Bapa di surga, saat ini kami sudah siap menghadapi hari ini dengan sukacita, karena kami tahu Engkau selalu bersama-sama dengan kami, dan selalu akan memperhatikan dan melindungi kami. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama yang indah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.